Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Catuni Martiana dari Prodi Psikologi Islam 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan relasi Islam dan psikologi kesehatan. Menjalani pola hidup sehat di tengah pandemi COVID-19 merupakan hal penting saat ini, bukan saja demi kesehatan, tapi juga kelangsungan hidup secara keseluruhan. Meski begitu, pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari haruslah seimbang, baik jasmani maupun rohani. Sebab, kesehatan jasmani amat sangat penting didukung dengan kesehatan batin. Tak banyak yang tahu bahwa World Healthy Organization atau WHO merumuskan konsep sehat yang sangat luas, yakni di mana kondisi atau keadaan yang sempurna baik mencakup kondisi fisik, mental, dan sosial. Menurut WHO, sehat tentunya tidak terbatas pada terbebas dari penyakit atau kelemahan dan kecacatan yang dialami seseorang. Sehat menurut WHO juga biasa disebut seseorang yang pada dasarnya tidak berpenyakit. Walaupun ini tentunya belum tentu bisa dapat dikatakan bahwa sehat. Sehat yang dibenarkan WHO sesungguhnya haruslah dengan kondisi fisik, mental, dan sosial yang sempurna. Kesehatan adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan, tulis WHO dalam website resminya. Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa sehat menurut WHO mengandung pengertian kondisi kesehatan ideal baik dari segi biologis, psikologis, dan sosial. Hal ini juga tentunya akan membuat seseorang dapat melakukan aktivitas secara maksimal dan optimal. Selain itu, WHO juga menjabarkan beberapa karakteristik kesehatan yang perlu diketahui. Di antaranya seperti sehat jasmani dan rohani tanpa melibatkan unsur eksternal, sehat berkaitan dengan lingkungan internal atau eksternal, sehat spiritual, sehat mental, serta sehat sebagai hidup kreatif dan produktif. Makna sehat dalam Islam. Pola hidup artinya kebiasaan seseorang dalam hidupnya dan berlangsung dalam waktu panjang. Dan pola hidup seseorang ada yang berkaitan dengan pola makan, minum, tidur, kebersihan, pergaulan, dan lain-lainnya. Islam mengajarkan agar setiap mukmin memiliki pola hidup sehat dalam segala hal, termasuk juga dalam masalah ibadah. Dalam Islam tidak dibenarkan mencampurkan urusan dunia untuk kepentingan akhirat atau sebaliknya, karena dalam persepsi Islam dan korelasi kuat antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, sejauh mana manusia berbuat baik di dunia ini, niscaya akan bahagia di hari kiamat dengan mengharap pahala dari Allah. Karenanya, ada korelasi hukum dalam kehidupan antara dunia dan akhirat. Bagi siapa yang sesat di dunia ini, niscaya akan sesat di akhirat. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Isra ayat 72 yang artinya, dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Pola hidup yang baik apabila seseorang sehat secara fisik dan jiwanya dengan memilih sifat ridho dan qanaah. Pola hidup yang baik ini akan diperoleh manusia kalau bisa mengambil jalan sedang dalam hal apapun, termasuk dalam pola makan, minum, beraktivitas, dalam pergaulan. Konsep kesehatan dalam Islam. Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap telah menetapkan prinsip-prinsip dalam penjagaan keseimbangan tubuh manusia. Di antara cara Islam menjaga kesehatan dengan menjaga kebersihan dan melaksanakan syariat wudu dan mandi secara rutin bagi setiap muslim. Sehat adalah kondisi fisik di mana semua fungsi berada dalam keadaan sehat. Menjadi sembuh sesudah sakit adalah anugerah terbaik dari Allah kepada manusia. Adalah tak mungkin untuk bertindak benar dan memberi perhatian yang layak kepada ketaatan kepada Tuhan jika tubuh tidak sehat. Tidak ada sesuatu yang begitu berharga seperti kesehatan. Karenanya, hamba Allah hendaklah bersyukur atas kesehatan yang dimilikinya dan tidak bersikap kufur. Nabi SAW bersabda,
Ada dua anugerah yang karenanya banyak manusia tertipu, yaitu kesehatan yang baik dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Anjuran menjaga kesehatan sudah menjadi semacam kesepakatan bahwa menjaga agar tetap sehat dan tidak terkena penyakit adalah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, sejak dini diupayakan agar orang tetap sehat. Menjaga kesehatan sewaktu sehat adalah lebih baik daripada minum obat saat sakit. Dalam kaidah usuliyah dinyatakan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku pernah datang menghadap Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bertanya, 'Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu doa yang akan baca dalam doaku.' Nabi menjawab, 'Mintalah kepada Allah ampunan dan kesehatan.' Kemudian aku menghadap lagi pada kesempatan yang lain. Saya bertanya, 'Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu doa yang akan baca dalam doaku.' Nabi menjawab, 'Wahai Abbas, wahai paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mintalah kesehatan kepada Allah di dunia dan akhirat.' Hadis Ahmad, Al-Tirmidzi, dan Al-Bazzar. Berbagai upaya yang mesti dilakukan agar orang tetap sehat menurut para pakar kesehatan antara lain dengan mengonsumsi gizi yang cukup, olahraga cukup, jiwa tenang, serta menjauhkan diri dari berbagai pengaruh yang dapat menjadikan terjangkit penyakit. Hal-hal tersebut semuanya ada dalam ajaran Islam, bersumber dari hadis-hadis sahih maupun ayat Al-Quran. Psikologi Islam. Psikologi Islam menurut para psikolog Muslim adalah ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama masalah kepribadian manusia yang bersifat filsafat, teori, metodologi, dan pendekatan problem dengan didasari sumber-sumber formal Islam, Al-Quran dan hadis, dan akal, indera, dan intuisi. Psikologi Islam adalah konsep psikologi modern yang telah mengalami proses filtrasi, dan di dalamnya terdapat wawasan Islam. Psikologi Islam adalah perspektif Islam terhadap psikologi modern dengan membuang konsep-konsep yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Islam. Berdasarkan kajian di atas, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa psikologi Islam ialah psikologi berlandaskan fitrah manusia menurut aturan-aturan Islam. Kesadaran seorang mukmin untuk mempelajari keunikan dan pola perilaku manusia sebagai ungkapan pengalaman interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan alam kerohanian dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental secara positif, keyakinan yang matang, dan kualitas keberagaman. Kesehatan mental dalam pandangan psikologi Islam fungsinya terhadap fenomena-fenomena jiwa, pikiran, perasaan, sikap, dan keyakinan hidup dalam terfokuskan pada keharmonisan yang menjauhkan diri dari perasaan ragu dan bimbang serta terhindar dari kegelisahan dan pertentangan batin. Terhindarnya seseorang dari gejala-gejala gangguan dan penyakit jiwa, dapat menyesuaikan diri, dapat memanfaatkan segala potensi dan bakat yang diperoleh semaksimal mungkin, akan membawa kebahagiaan serta tercapainya keharmonisan mental yang positif dalam ranah kehidupan dan adanya rasa kepuasan atau bahagia. Bahagia merupakan salah satu bentuk kesehatan atau keadaan yang dapat merasa perasaan senang dan tentram, serta bebas dari segala sesuatu yang menyusahkan terhadap hidup sendiri, serta mempunyai objek pembinaan kepribadian kesehatan mental yang keterlibatan perilaku positif dalam keseharian. Individu yang sehat mentalnya, individu yang mampu merasakan kenikmatan kebahagiaan dalam hidup. Karena tipe-tipe individu saat inilah yang dapat merasa bahwa dirinya berguna, berharga, dan mampu menggunakan segala potensi dan bakat semaksimal mungkin, pada tujuan akhirnya membawa kebahagiaan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Elemen kebahagiaan dalam Islam sebagai
Penyatuan antara ilmu dan amal, rohani jasmani, serta sosial yang tinggi akan membawa ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan hidup bagi setiap insan. Kemudian, di dalam Al-Quran sebagai dasar dan sumber ajaran Islam, banyak ditemui ayat-ayat yang berhubungan dengan ketenangan dan kebahagiaan jiwa sebagai hal yang prinsip dalam kesehatan mental. Di antaranya yaitu ayat tentang kebahagiaan dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77 dan Al-Quran Surah Ali Imran 104, dan ayat tentang ketenangan jiwa atau nafs yaitu Quran Surah Al-Ra'd ayat 28 dan Quran Surah Al-Fat ayat 4. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesalahan datang dari saya pribadi, kebenaran hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.